Shalom, shalom, haleluya. Hari ini saya akan sharing sebuah judul tema kebenaran firman Tuhan yaitu fatherless, fatherless. Di bulan ini tanggal 19 kemarin kita sebenarnya merayakan Hari Ayah Sedunia. Bahkan kalau tema sentral GBI secara umum di bulan 6 ini banyak membahas tentang keluarga. Hari ini kita membahas tentang fatherless, saudara. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 9. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 9. Kita baca, saya baca, saudara dapat menyimaknya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Nah, saudara, ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian di tengah percakapan, seorang murid yang bernama Filipus menyela dia. Ini Yesus berbicara ketika dia sudah bangkit, dia akan kembali ke rumah Bapaknya. Kemudian secara teologis Tuhan Yesus menjelaskan antara Yesus dan Bapaknya. Kemudian ada seorang murid yang nyeletuk, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup." Dia berkata, "Tunjukkanlah kepada kami Bapa itu seperti apa." Nah, saudara, fatherless itu pengertiannya begini, suatu kondisi, satu keadaan ketidakhadiran seorang bapa, seorang ayah dalam tumbuh kembang anak maupun dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kondisi fatherless ini akhir-akhir ini hangat diperbincangkan. Karena saudara, Indonesia diberitakan jadi peringkat 3 di dunia negara fatherless country. Nah, isu fatherless ini, saudara, bukan hanya kekinian baru dia terjadi. Tapi kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, ternyata salah satu contoh seorang di antara murid Yesus berkata, "Tunjukkan Bapa itu kepada kami." Nah, apakah Filipus ini tidak punya Bapa? Kemungkinan seperti itu, saudara. Kemungkinannya iya. Dia tumbuh, dibesarkan tanpa hadirnya seorang bapa. Sehingga ketika Yesus menjelaskan hubungan Yesus dan Bapa, Yesus merupakan sebuah gambaran atau sebuah figur Bapa dalam diri Yesus Kristus. Filipus yang walaupun sudah kurang lebih 2 tahun terakhir bersama-sama dengan Yesus, tidak mengerti konsep Bapa itu. Nah, saudara, Bapa itu sangat penting untuk dia hadir sebagai sosok suami, sebagai sosok ayah dalam tumbuh kembang seorang anak. Malam hari ini kita belajar bagaimana ketidakhadiran ayah, fatherless dalam kehidupan seseorang, dampaknya dalam kehidupan orang itu, dan bagaimana cara kita survive atau bertahan melewati itu semua. Nah, saudara, saya mulai dengan ini. Di Indonesia ada seorang bapak yang membuat netizen penasaran, di mana sih keberadaan bapak ini? Sehingga sekian lama, mungkin dari saya kecil kenal keluarga ini, saya tidak pernah melihat sosok bapak itu. Saudara, ini foto keluarganya, saudara, mungkin saudara kenal. Ada yang lihat kaleng kongguan ada bapaknya? Ternyata, saudara, netizen Indonesia itu kreatif. Mereka selidiki, mereka cari tahu di mana bapaknya. Ternyata bapaknya itu sedang tugas luar negeri jadi tentara. Dan terambil gambarnya dalam foto yang berikut, saudara. Ternyata dia jadi tentara di Inggris, di kerajaan Ratu Inggris. Mungkin ratunya sudah meninggal, bapaknya mungkin kembali. Mungkin kita lihat edisi berikutnya, mudah-mudahan bapaknya sudah pulang. Nah, saudara, banyak kisah yang kita dengar sebenarnya tidak perlu berakhir tragis kalau ada sosok seorang bapa. Saudara pernah dengar kisah bawang merah, bawang putih?
ada seorang yang dikatakan namanya bawang merah. Dia ini saudara tiri bawang putih. Kemudian bawang merah punya ibu tiri yang jahat. Dan bawang merah dan bawang putih ini sering disiksa saudara, sering ditindas, dibully antara bawang putih, bawang merah dan ibu tirinya yang jahat. Saudara, kisah ini tragis. Sebenarnya tidak perlu terjadi kalau ada sosok seorang bapak, seorang ayah yang hadir di sana. Nah, saudara, kita mau melihat ternyata ketidakhadiran bapak itu ada dua, saudara. Pertama, bapak itu bisa tidak hadir secara fisik. Secara fisik bapak itu memang tidak ada, tidak terlihat dan tidak kasat mata karena memang dia tidak hadir, tidak ada secara fisik. Bisa jadi karena bapaknya meninggal. Mungkin teman-teman ada lahir dari keluarga yang single parents, dibesarkan hanya oleh orang tua tunggal karena mungkin waktu kita masih kecil bapak kita meninggal. Itu satu keadaan yang tidak bisa dihindari. Tapi ada juga bapak yang hilang secara fisik karena faktor pekerjaan. Misalnya pekerjaannya sebagai seorang aparat negara, TNI atau Polri ditugaskan ke tempat-tempat yang terpencil sehingga harus terpisah dengan keluarga. Atau mungkin dia pelaut, saudara. Kan namanya pelaut itu jarang pulang. Jangan-jangan Bang Toib itu pelaut. Makanya dia belum pulang-pulang, kata lagunya Ben Wali, saudara. Jadi secara fisik dia tidak ada. Kemudian ada bapak yang ketidakhadirannya secara fungsi. Jadi dia secara fisik ada. Tetapi fungsinya dia tidak berfungsi sebagai seorang bapak. Kenapa bisa dia tidak berfungsi? Ada banyak faktor, bisa jadi karena kesibukan saudara. Kalau saudara ada di kota-kota besar yang intensitas pekerjaannya sangat cepat, sangat padat. Sehingga bapak-bapak kehilangan waktu untuk keluarga, kehilangan waktu untuk anak. Secara fisik dia hadir di rumah, tapi ketika pulang dia tidak bisa berinteraksi dengan anak. Karena dia sudah terlalu capek, terlalu sibuk. Atau mungkin salah satu dampak buruk dari perkembangan teknologi, bapaknya hadir di rumah tetapi selalu online terus tapi tidak pernah hadir secara offline dalam rumah. Tapi kalau di sosial media dia terus aktif, di gamenya dia terus aktif. Nah ini bapak yang dia secara fisik hadir tapi secara fungsi tidak hadir saudara. Jadi secara fisik hadir belum tentu secara fungsi juga hadir. Dan sebaliknya secara fisik belum tentu hilang secara fungsi tapi dia bisa ada. Contoh saudara, satu kali saya keluar kota kemudian di rumah hanya ada istri. Di rumah itu yang masak saya. Karena saya tidak ada, istri saya cuma masak dan ternyata ada hal yang dia lupa. Dia tanya satu resep, kemudian dia tanya ini setelah ini apa lagi yang dikasih masuk, bumbu apa lagi yang ditaruh. Dan ketika anak saya makan dia bilang beda seperti yang papi buat. Saya tidak hadir secara fisik, tapi secara fungsi saya tetap berperan di situ. Nah saudara, ada banyak kita mengalami situasi kondisi secara fisik bapak tidak hadir, tapi secara fungsi dia hadir. Yang parahnya saudara, secara fisik ataupun secara fungsi bapak ini tidak hadir. Kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi saudara? Itu bisa terjadi satu sindrom secara psikologi yang bernama daddy issue. Daddy issue ini satu keadaan di mana seseorang punya traumatis di masa kecil. Traumatisnya itu apa? Diakibatkan oleh fatherless tadi. Ketidakhadiran ayah di masa kecil. Atau isu tentang terkait ayah di masa kecil. Dia mungkin ayah yang tidak berfungsi dengan baik sehingga dia mengalami trauma-trauma di masa kecilnya. Kemudian dia mengalami sebuah daddy issue dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia cari saudara? Ketika dia tumbuh besar ada luka dalam dirinya yang tidak sembuh. Kemudian dia mencari validasi lain sosok ayah untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang itu saudara. Nah ini biasa terjadi kepada gender perempuan atau anak perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga sama laki-laki. Nah saudara, masyarakat seringkali berpendapat bahwa daddy issue hanya permasalahan dihadapi oleh perempuan saja. Padahal apapun gender dan jenis kelamin seseorang, hubungannya dia rentan juga mengalami yang namanya daddy issue. Kita lihat ya ciri-cirinya orang-orang yang mengalami daddy issue itu seperti apa. Kemudian coba kita lihat ke dalam apakah mungkin keadaan kita hari ini, mungkin permasalahan yang kita alami
ada kaitannya dengan daddy issue atau fatherless di masa yang lalu. Nah, saudara, orang yang mengalami fatherless atau daddy issue itu dampaknya kepada anak. Yang pertama, anak itu jadi kurang percaya diri, sering merasa insecure, merasa tidak aman, merasa minder, seringkali membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan ketika dia melihat ke dalam dirinya selalu saja ada yang kurang. Nah, kalau saudara mungkin alami ini, coba ingat baik ke belakang, mungkin sosok ayah itu tidak hadir di dalam hidupmu. Sehingga itu membuat engkau merasa selalu ada yang kurang dalam diri saya. Saya selalu sulit untuk percaya diri. Kemudian yang berikut cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, antisosial. Sekarang banyak istilah anak-anak introvert yang agak sulit bersosialisasi dengan banyak orang. Sehingga cenderung tertutup dengan dunia-dunia di luar. Dia punya dunianya sendiri dan dia lebih senang dengan kesendiriannya. Dan tidak semua orang bisa akrab dengan dia. Nah, ini sebenarnya saudara salah satu ciri orang yang mengalami yang namanya daddy issue atau kehilangan sosok ayah di kehidupan masa kecilnya. Kemudian rentan melakukan tindak kekerasan ataupun terlibat dalam obat-obatan terlarang ataupun permasalahan hukum. Nah, saudara, saya backgroundnya ilmu hukum. Kalau mau dispesifikasinya secara spesialnya saya bidang kriminologi. Artinya saya punya penelitian S1, S2 itu tentang kriminologi. Kriminologi itu satu ilmu hukum yang mempelajari faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan. Jadi kalau sebuah kejahatan terjadi, ada fenomena kejahatan, misalnya begal. Dalam ilmu kriminologi itu akan mempelajari begini, faktor apa yang mendorong orang untuk jadi begal. Kemudian bagaimana cara penanggulangan oleh aparat penegak hukum atau melalui perundang-undangan untuk menanggulangi tindak pidana begal. Nah, saya meneliti waktu saya S1 tentang anak yang terlibat masalah hukum, tentang anak yang melakukan perbuatan pidana. Jadi anak menjadi pelaku, bukan menjadi korban. Secara ilmu kriminologis diteliti apa faktor-faktor penyebabnya. Faktor internal, eksternal. Nah, salah satu faktor internal adalah faktor dalam diri anak sendiri. Kenapa? Karena anak yang melakukan tindak kekerasan, terlibat persoalan hukum, sebagian besar mereka tumbuh atau lahir dari keluarga yang tidak punya ayah. Atau ayahnya hadir tapi tidak berfungsi. Nah, ini salah satu faktornya, saudara. Kalau saudara mungkin pelayanan ke penjara, fasilitas tahanan anak, saudara bisa lihat anak-anak itu ketika mereka tertangkap ditanya menyesal tidak? Menyesal. Ketika di BAP polisi menangis. Kenapa, saudara? Terus dia tanya begini, apa yang kau ingat sekarang? Saya ingat orang tuaku. Dia baru ingat orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Orang tuamu ajarkan tidak begini. Saya tidak pernah diajar untuk seperti ini. Mana bapakmu? Bapakku sudah tidak ada. Nah, seringkali kita temukan hal-hal seperti itu, saudara. Nah, kemudian seorang psikolog berkata juga begini, saudara. Ada beberapa akibatnya bahwa orang yang punya daddy issue, dia punya gangguan kesehatan mental. Ada anxiety, depresi, dan berbagai-bagai isu mental health mungkin. Nah, kalau hari ini mungkin saudara sedang struggling dengan mental health saudara. Saudara coba lihat kembali, jangan-jangan penyebab anxiety-mu, penyebab engkau stres, penyebab engkau merasa tidak sehat secara mental, mungkin salah satu faktor penyebabnya ketidakhadiran ayah dalam kehidupan masa lalumu. Kemudian saudara, faktor-faktor yang lain adalah memiliki masa umur yang pendek. Nah, ada penelitian bahwa orang yang punya ayah dan tidak dibesarkan dengan ayah rentan berbagai penyakit, saudara. Dan yang paling parah, saudara, orang yang tidak tumbuh dengan sosok seorang ayah rentan mengalami pelecehan seksual ataupun menjadi pelaku pelecehan seksual. Kenapa, saudara? Karena dia tidak bisa merasakan wujud dari kasih sayang seorang bapa. Dia tidak merasa sentuhan dari seorang bapa, pelukan dari seorang bapa. Nah, saudara, ada sebuah penelitian yang meneliti bahwa ternyata lelaki Indonesia, pria-pria Indonesia yang sudah menikah, itu hanya 9%. Kalau 9% itu kita hitungnya begini,
jumlah penduduk Indonesia 300 juta sekian ya. Betul ya Om Bener ya? Kurang lebih mungkin. Bagi dua setengahnya, 9% saudara, itu tidak pernah membandingkan bayinya. Jadi dia tidak mau membandingkan bayinya, hanya 9%. Jadi ada program pemerintah terutama dalam pembinaan keluarga, diajar laki-laki kasih mandi bayi. Jadi bukan cuma mamanya yang dikasih mandi, anaknya juga harus tahu dikasih mandi. Jadi diajar, kenapa diajar memandikan bayi? Ternyata sentuhan seorang ayah ketika memandikan bayinya itu akan membuat anaknya itu tumbuh menjadi percaya diri dan merasa dikasihi dan merasa dilindungi oleh ayahnya. Nah itu manfaat-manfaatnya saudara. Jadi betapa mengerikannya suatu keadaan mental fisik seseorang ketika ketidakhadiran ayah dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya begini, manfaat keterlibatan ayah itu kurang lebih ada 3 saudara, secara sosioemosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan fisik. Secara sosioemosional anak merasa secure, aman, tidak mudah stres, kemudian mudah beradaptasi, sehat secara mental. Perkembangan kognitif saudara, anak lebih cerdas, punya kosakata yang banyak, lebih terampil, berprestasi dalam olahraga, perilaku buruk berkurang, lebih aktif. Nah, jadi manfaatnya banyak ketika ayah itu hadir dalam kehidupan seorang anak. Dan mungkin itu hal-hal yang kecil tidak berarti, tetapi ketika anak itu besar, itu akan sangat berarti. Nah sekarang persoalannya begini, mungkin kita alami ciri-ciri atau penyebab-penyebab ketidakhadiran ayah. Ada sebuah mental health yang terganggu dalam diri kita, ada sebuah daddy issue yang kita alami. Terus bagaimana solusinya? Sementara kita tidak bisa merubah waktu, merubah takdir kita. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Nah kita lihat berapa prinsip Alkitab supaya kita bisa survive melewati kondisi daddy issue atau fatherless tadi. Tapi sebelumnya ini menjadi sebuah reminder buat teman-teman yang akan menikah. Terutama para ayah, para laki-laki. Bahwa kita mungkin mempersiapkan diri kita untuk bekerja, kita belajar, kita kuliah dengan baik supaya kita bisa berguna dalam dunia pekerjaan. Tetapi sedikit sekali mungkin dari kita yang mempersiapkan untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang suami. Nah, saya berdoa teman-teman, ketika mendengar ini Anda memikirkan kembali, ketika saya akan menikah, saya harus sudah siap menjadi seorang ayah, saya harus sudah siap menjadi seorang suami. Next time berapa bulan ke depan, mungkin bulan depan kita akan buat program, mungkin coaching untuk pasangan yang akan menikah, bahkan mungkin program mentoring untuk keluarga. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat prinsip Alkitabnya dari ayat yang kita baca tadi. Saya menawarkan 2 langkah saudara. Langkah untuk menyelesaikan persoalan fatherless atau daddy issue yang kita alami. Langkah pertama secara teologis. Yang pertama adalah kita harus mengenal pribadi Yesus dengan benar. Coba lihat perkataan Tuhan Yesus kepada muridnya Filipus tadi. Di ayat 9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Itu pertanyaan Yesus. Nah saudara, sejak kapan engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Nah saya mau bilang begini, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saya percaya dalam anugerahnya engkau tidak jadi pribadi yang lagi sama sebelum engkau percaya kepada Yesus. Bahkan dalam anugerahnya ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Hanya saja persoalan kita yang menjadi penghalang kita sehingga kita tidak betul-betul bertumbuh di dalam Dia karena kita tidak mengenal Dia secara utuh. Nah saudara, ketika kita mengalami sebuah daddy issue dalam diri kita, kita merasa ada yang kurang, kita tidak percaya diri, mental health kita terganggu, kita teringat akan trauma masa kecil, mungkin kita punya sosok ayah yang kasar, ayah yang mungkin pemarah, ayah yang ringan tangan, sehingga gambaran ayah, gambaran bapak yang kita punya di dunia merusak image gambaran Allah sebagai Tuhan, sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau lihat dalam kehidupan secara agama teologis, konsep Tuhan di dalam kekristenan jauh berbeda dengan agama-agama lain. Hanya di dalam kekristenan kita dapat menyebut Tuhan Yesus itu sebagai
Bapa. Karena memang konsep ini Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita bukan hamba, kita bukan pengikut. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Ketika engkau percaya kepada Yesus, statusmu sebagai anak. Dan ketika engkau sebagai anak, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupanmu? Yesus mengasihimu tanpa syarat. Saudara, Yesus menyelamatkan kita dari dosa bukan karena prestasi. Bukan saya terlalu kudus, saya terlalu baik, saya terlalu layak untuk diselamatkan. Bukan. Justru karena saya berdosa, saya tidak layak. Tapi Tuhan Yesus layakkan dan selamatkan kita. Saudara lihat dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai. Salah satu dia pakai perumpamaan anak yang hilang. Ada seorang anak yang kurang ajar. Dia minta warisan sama bapaknya padahal bapaknya masih hidup. Dan dia hambur-hamburkan uang bapaknya. Dia pergi tinggalkan rumah dengan baju outfit yang gagah, dengan tangan yang penuh. Namun di dalam perantauannya saudara, uangnya dihabiskan, hartanya dihabiskan. Apa yang terjadi? Dia bangkrut, dia jatuh miskin. Kemudian dia teringat akan bapaknya, bukankah aku punya bapak? Mungkin ketika aku pulang, aku masih bisa diterima walaupun hanya sebagai seorang upahan. Dia putuskan dia kembali mungkin dengan tampang yang tidak lagi layak, dengan tampang yang mungkin yang tidak lagi memenuhi kualifikasi seorang anak bagi ayahnya. Tapi ketika dia kembali dari kejauhan, ayahnya melihat dia. Apa yang ayahnya lakukan? Memandang sebelah mata, memalingkan muka? Tidak. Ayahnya berlari secepat mungkin. Merangkul dia, mencium dia. Memakaikan kembali dia jubah yang baru. Memakaikan dia cincin kebesaran, memakaikan kasut yang baru dan mengadakan pesta untuk anak yang hilang. Saudara, itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Kalau hari ini engkau menuntut sebuah validasi, saya dikasihi, sehingga kau melakukan banyak hal dalam hidupmu untuk mencari perhatian, supaya orang mengasihimu. Saya mau bilang, dalam keadaanmu hari ini pun, Tuhan mengasihi engkau. Apapun mungkin latar belakangmu, even itu orientasi seksualmu, Tuhan mengasihi engkau. Dan di dalam dia, engkau akan diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Ada orang banyak cari pelampiasan, pelarian untuk merasa dikasihi. Dengan melakukan berbagai hal yang sebenarnya tidak baik untuk dia. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, Bapa tetap mengasihi engkau tanpa syarat. Ketika engkau kembali kepada Bapamu, dia tidak akan membiarkan engkau seperti apa adanya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia akan pakaikan jubah yang baru. Dia pakaikan cincin materai yang baru. Dia ganti kasutmu. Dia adakan pesta untuk menyambutmu. Jadi hari ini, tidak usah mencari validasi dari dunia supaya engkau dikasihi. Engkau punya kasih sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia Bapamu. Ada amin? Saudara, itu yang pertama. Coba secara teologis pikirkan, engkau dikasihi. Yesus mati untukmu dan tanpa syarat dia lakukan itu. Kemudian kedua, Yesus itu sebagai Bapa, dia bertanggung jawab akan hidupmu. Bapa itu sumber dalam keluarga. Kalau saudara punya bapak bisa makan, itu dari bapak. Bapak yang kerja. Kemudian saudara bisa sekolah, itu dari bapak. Saudara pakai outfit yang bagus, itu bapak yang mengusahakan. Nah mungkin di dalam dunia ini kita alami sebuah isunya begini. Kita merasa kurang dalam hidup ini. Karena kita tidak punya segala sesuatu. Mungkin orang lain punya dengan bapak yang sempurna, dengan keluarga yang sempurna. Sehingga kita merasa akhirnya kita tidak punya peluang yang sama untuk bersaing. Kita merasa kita tidak punya sebuah kesempatan yang sama untuk kita bisa ada bersaing atau kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Saudara, Tuhan itu yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dalam perikop ini, setelah dia menjelaskan tentang Thomas, dia menjelaskan tentang rumah Bapa. Kemudian dia bilang begini, percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, saudara. Kemudian di ayat yang 13 dia bilang begini, ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Bahasa yang saya mau bilang tadi privilege saudara. Mungkin kita tidak punya privilege karena figur Bapa kita di dunia tidak bisa diandalkan. Dia tidak hadir secara fisik, dia tidak hadir secara fungsi. Tapi kita punya privilege untuk meminta kepada Tuhan. Kita punya Bapa yang bertanggung jawab. Dan dia pasti akan memberikannya. Ini sebuah jaminan yang pasti. Saudara, saya kenal seorang teman, dia lama saya kenal dari kami masih remaja. Dia tidak punya seorang ayah saudara. Kemudian seringkali dia minder, dia merasa dia tidak punya cukup kesempatan yang sama untuk jadi jauh lebih baik. Dia mungkin berpikir saya tidak punya kesempatan untuk kuliah. Kalau saya tidak kuliah bagaimana saya mendapatkan pekerjaan, bagaimana masa depan saya. Tapi kurang lebih saudara 20 tahun berlalu saya mendapati ternyata sekarang dia hidup diberkati, keluarganya, keluarga yang harmonis. Bahkan dia melayani Tuhan. Nah saudara, kadangkala mungkin bapak-bapak kita di dunia seringkali mengecewakan, seringkali tidak bertanggung jawab, tapi kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Dia berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini bukti sebuah tanggung jawab sebagai seorang bapa dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut saudara, Yesus adalah Bapa yang hadir dan memberikan jaminan masa depan. Setiap season kehidupan kita. Ketika kita pertama kali pacaran, patah hati, kemudian kita menangis. Dia Bapa yang baik yang mengusap air mata kita. Ketika mungkin kita direndahkan orang dalam pekerjaan, dia Bapa yang baik yang menopang, menguatkan kita. Ketika mungkin kita kecewa, kita direndahkan, kita ditipu orang. Dia Bapa yang baik yang hadir dalam setiap season musim kehidupan kita. Apapun yang kita lalui, yang kita lewati. Sejak engkau ada dalam Yesus, engkau punya Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang ada dalam dirimu itu yang memberikan penghiburan, itu yang memberikan pertolongan, itu yang menuntun kehidupan kita. Sehingga setiap zaman hidup kita, seumur hidup kita, ada pribadinya yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan firman-Nya bilang, sampai putih rambutmu, aku tetap dia, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi tidak cukup sampai situ. Dia Bapa yang baik, dia berikan jaminan masa depan. Sebagai seorang ayah saudara, saya tentu mempersiapkan jaminan masa depan untuk anak saya. Saya tentu harus menabung supaya dia bisa sekolah yang baik. Supaya dia bisa kuliah di tempat yang terbaik. Begitu juga saya percaya dengan Bapa di surga. Di ayat yang pertama, Yesus bicara tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya saudara, Tuhan Yesus ada di setiap season hidup kita, tetapi juga dia menyediakan satu tempat masa depan untuk saya dan saudara supaya kita bisa bersama-sama dengan dia. Hanya di dalam pribadi Yesus ada jaminan yang pasti tentang keselamatan. Tidak ada tempat lain saudara. Kalau mungkin engkau tidak punya rumah untuk kembali, kau tidak punya Bapa untuk kau lari pulang dan bercerita, engkau punya Tuhan yang selalu hadir. Bukan hanya tempat di dunia ini dia sediakan, tetapi bahkan di dalam kekekalan Tuhan menyediakan tempat itu. Itu solusi yang pertama saudara. Ayo bangun konsep teologis kita, pengenalan kita akan Tuhan. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang penuh kasih menerima kita tanpa syarat. Dia Bapa yang bertanggung jawab, yang akan memenuhi segala keperluan kita. Dan dia Bapa yang menyediakan masa depan baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua saudara, saya menawarkan kepada saudara, bukan hanya langkah yang sifatnya teologis, tapi ada langkah yang sifatnya praktis. Nah saudara, kalau saudara merasa ada yang kurang dalam hidup ini, engkau tidak punya Bapa yang hadir secara fisik maupun secara fungsi, coba saudara secara praktis, saudara cari komunitas yang sehat, yang bisa membangun. Komunitas yang bisa menopang engkau, sebuah circle yang bisa merangkul engkau. Kenapa saudara? Sebab firman Tuhan bilang begini, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita coba mau balik saudara, pergaulan yang baik, kebiasaan yang baik pasti juga akan menghasilkan perilaku-perilaku yang baik. Kalau kita ada dalam komunitas yang baik, orang-orang yang baik, berperilaku baik, yang dibangun atas kebenaran firman Tuhan, saya percaya ini akan jadi sebuah keluarga.
yang akan bisa memperlengkapi engkau supaya ketika dalam season terendah dalam hidupmu, titik-titik terendah yang engkau alami, keluarga rohani ini bisa merangkulmu, menguatkanmu, mengcovermu kembali saudara. Saudara, kalau kita ada dalam komunitas yang baik, kebiasaan baik itu, hal-hal yang baik itu pasti menular. Saya punya video saudara, ini iklan layanan masyarakat, bagaimana sebuah kebiasaan yang baik ternyata itu dapat menular kepada satu komunitas. Silakan Bang. Oke Bang. Gaul boleh tapi tetap jaga sopan santun. Nah, kenapa mereka bisa sopan sama orang tua, baik sama orang tua? Karena saya percaya ada yang mengajar. Tapi tidak hanya itu, coba kalau saudara simak lagi tadi video itu kan ada berapa deretan yang naik sepeda tinggi tadi ya. Kalau yang pertama kira-kira tidak turun dan memberi salam, saya percaya yang kedua, ketiga, keempat tidak akan lakukan hal sama. Tapi karena ada sebuah trigger yang mendorong itu, yang memicu itu, kemudian teman-temannya ikut lakukan hal yang sama. Mungkin dari antara anak-anak tadi tidak semuanya yang tumbuh dengan kehadiran seorang ayah. Mungkin ada yang ayahnya tidak hadir, yang tidak mengajarkan sopan santun. Tetapi dia punya komunitas, dia punya teman yang tahu menghormati sopan santun sama orang yang lebih tua. Dan dia bisa berlaku seperti itu. Itu power atau dampak dari sebuah komunitas. Jadi saran saya saudara, cari komunitas yang membangun. Di tempat ini banyak, saudara mau bapak-bapak ada namanya The Kings, ibu-ibu ada namanya Wanita Battle Indonesia. Mau yang namanya dewasa muda ada Pro Excellent, remaja ada Trust, pemuda ada WOG. Semua ada komunitasnya, bahkan mau lebih kecil lagi ada, skala kecilnya saudara, komunitasnya ada. Saudara tinggal pilih. Dan saya percaya saudara pasti bertumbuh. Kemudian yang kedua, bukan hanya komunitas yang membangun, tetapi memiliki mentor atau bapak rohani. Saya kasih contoh Timotius saudara. Timotius dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 bilang begini. Kepada Timotius anakku yang sah dalam iman. Ini perkataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata begini. Timotius anakku yang sah dalam iman. Terjemahan bahasa Inggrisnya my true son. Nah saudara, buat Paulus, Timotius ini anak rohani, dia ketemu umur belasan tahun saudara. Dan umur 20 tahun dia sudah jadi gembala jemaat, 60.000 jemaatnya. Nah kemudian di 2 Timotius pasal 1 ayat 5 Paulus bilang begini. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yonike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti begini. Timotius itu tidak tumbuh dengan figur seorang bapak. Tapi ketika dia remaja, dia menanamkan iman dalam hidupnya. Dari siapa? Dari nenek, dari mamanya, dari Lois, dari Eunike mamanya. Ketika dia remaja, dia bertemu dengan Paulus dan Paulus mengangkat dia menjadi anak rohaninya. Nah saudara, orang yang berhasil, dia bisa survive lewati daddy issue dalam kehidupannya, dia bisa percaya diri, dia bisa mengembangkan segala potensi terbaik dalam hidupnya. Dia punya yang namanya mentor atau bapak rohani. Nah saudara, apa fungsi mentor atau bapak rohani itu saudara? Dia memberikan motivasi. Jadi mentor itu memotivasi dia karena tidak selalu kita dalam keadaan mental yang baik. Tidak selalu kita dalam kesiapan untuk bisa bertarung atau bertempur. Tapi kita butuh mentor, bapak rohani yang memberikan motivasi, pengarahan. Dia bisa melihat segala kelebihan-kelebihan kita. Nah kemudian memberi advice, memberi saran, memberi nasihat-nasihat, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan, mengajar dia. Saya beruntung saudara, anak saya itu saya ajar naik sepeda. Saya sangat menantikan momen mungkin satu saat ketika dia sudah akan mengurus SIM, saya mengajar dia untuk bisa bawa kendaraan. Itu momen-momen yang mungkin seumur hidup kita tidak bisa lupakan. Itu tugas sebagai seorang bapak untuk men-training anaknya supaya dia bisa. Kemudian membuat goal atau sasaran, memberikan tujuan hidup, harusnya kamu buat seperti ini. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, ini yang harusnya kamu lakukan. Memberi dorongan, memberi support, kemudian menentukan arah.
bahwa harusnya kamu lakukan seperti ini. Itu fungsinya mentor Bapak rohani, saudara. Saya punya mentor secara rohani. Dalam dunia pekerjaan saya pun punya mentor. Dan itu sangat menolong, sangat membantu saya. Saya kasih contoh dalam dunia sekuler. Ini contohnya saudara. Kalau saudara kenal orang ini, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini Pep Guardiola. Ketika dia masih jadi pemain Barcelona, jadi seorang pemain bertahan. Waktu itu pelatihnya adalah Johan Cruyff. Betul ya penyebutannya. Itu pemain Belanda yang mengenalkan taktik total football yang saat ini kita kenal yang namanya tiki taka. Nah, Johan Cruyff di masa jayanya dia berhasil sebagai seorang pelatih. Kemudian Guardiola ini muridnya. Guardiola menjadikan Johan Cruyff sebagai mentornya dalam sepak bola. Akhirnya sekarang Pep Guardiola pun sukses menjadi seorang pelatih. Tahun ini kalau tidak salah City treble winner ya. Champion, juara Liga, kemudian apalagi satu Eropa ya. Luar biasa, ini keberhasilan ketika seseorang punya mentor. Bahkan seorang marketing yang hebat, seorang ahli teknologi yang hebat pun mereka punya mentor dalam kehidupannya. Karena mentor ini bisa melihat kelemahan maupun kelebihan. Hal-hal mungkin yang tidak bisa kita lihat. Nah saudara, mungkin dua hal ini yang bisa saya bagikan. Saya tidak tahu kondisi fatherless daddy issue apa yang pernah kita alami. Mungkin kita merasa ada yang kurang atau trauma-trauma kita di masa lalu. Kita merasa kita tidak punya sosok ayah yang menjadi teladan, menjadi contoh dalam hidup ini. Tapi kita bisa survive, kita bisa pulih dengan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus Tuhan. Yesus itu Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Dia Bapa yang bertanggung jawab, bahkan dia Bapa yang selalu hadir dan memberikan kepastian masa depan. Bahkan kita juga bisa cari komunitas yang membangun supaya kita punya support system baik secara community maupun secara mentor.